Halo, gue Rizky. Apa yang kalian lagi lihat sekarang adalah rumus terindah dalam matematika. Indah kan? Indah kan? Indahnya di mana? Begitulah reaksi pertama gue saat setelah nonton Owari Monogatari. Di detik-detik awal episode 1, si karakter utama ngeliatin gue rumus ini dan bilang bahwa ini adalah rumus terindah dalam matematika. Tapi kenapa? Dan indahnya di mana? Di video ini kita akan nyari tahu sama-sama kenapa rumus ini disebut sebagai rumus terindah dalam matematika. Sekarang kita pindah ke papan tulis. Anjay, gue sebenarnya cuma pengen sesuatu transisi gitu. Sekarang sebenarnya kita pakai PowerPoint. Langsung aja lah ya. Set. Ini adalah Euler's identity atau identitas Euler. Gue bilang ini rumus, tapi gue salah. Ini bukan rumus. Bukan juga persamaan, tapi ini adalah identitas. Maksudnya hasilnya nggak akan pernah salah. Mari kita mulai dengan E atau bilangan Euler. Nilai E kalau dibuletin adalah 2,718281828 459045. 459045 ini kan sudut segitiga siku-siku. Apa ada hubungannya sama Illuminati? Anyway, E adalah bilangan irasional. Maksudnya kita nggak bisa nyari angka ini dari rasio antara dua bilangan bulat. Contohnya, 10 lu bisa cari dengan 20 bagi 2. 1,5 bisa 3 bagi 2. 5 bisa 5 bagi 1. Kalau E, ini nggak mungkin. Oke lah, kayak nilai E segitulah, bla bla bla, dia irasional. Tapi kalau gue dagang bubur juga gue akan pakai. Jadi buat apa? Gue tahu ini gunanya buat apa sih? Jangan salah, E ini punya kaitan erat loh sama kehidupan kita, khususnya pertumbuhan eksponensial. Contoh pertumbuhan eksponensial itu kayak pertumbuhan populasi manusia, perkembangan bakteri, sampai grafik kasus COVID-19. Tapi sekarang kaitan antara E sama pertumbuhan eksponensial tuh di mana? Misalkan gue punya uang Rp1. Rp1 ini gue setor ke bank. Dan karena bank ini punya temen bokap, jadi dia bisa ngasih gue bunga 100% per tahun. Dalam setahun, uang gue akan bertambah jadi Rp2. Tapi karena gue pengen cepet kaya, gue pengen uang Rp1 tadi untuk bertumbuh sebesar mungkin. Apa yang bisa gue lakuin? Gue bisa minta temen bokap gue untuk naikin frekuensi pembayaran bunganya. Dari sekali setahun jadi 2 kali setahun atau tiap 6 bulan. Kalau kayak gini, uang gue bertambah jadi Rp2,25. Lumayan sih, jadi lebih gede. Tapi gue masih bisa naikin frekuensinya lagi. Naikin lagi, jadi 4 kali setahun tiap 3 bulan. Atau tiap hari, tiap menit, tiap detik, infinity. Untuk ngitung ini, gue bisa pakai rumus. Tapi di sini ajaibnya, sebanyak apapun gue naikin frekuensi pembayaran bunga, Rp1 tadi gak akan ngelebihin 2,718 atau E. Kita tadi udah lihat E sebagai sebuah bilangan, tapi gimana kalau E sebagai sebuah fungsi? Gue akan ambil papan tulis dulu. Kalau kita mau nulis E sebagai fungsi, kita nulisnya EX. Yang kelihatannya emang kayak E pangkat X, tapi ini bukan pangkat atau perkalian E sebanyak X kali. Tapi EX adalah cara cepat untuk nulis X dari X. Yang nilainya adalah 1 tambah X tambah X pangkat 2 bagi 2 faktorial, X pangkat 3 per 3 faktorial, tambah X pangkat 4 per 4 faktorial, dot. Kalau kita masukin 1 ke dalam fungsinya, hasilnya akan jadi 2,71828, dot, atau sama aja kayak E pangkat 1 atau ya E aja. Polinomial yang nggak ada ujungnya ini disebut sebagai deret Taylor. Deret Taylor ini keren karena dia bisa memperkirakan hasil fungsi lain. Contohnya cos X dan sin X. Deret Taylor dari cos X adalah
1 min X pangkat 2 per 2 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial min X pangkat 6 per 6 faktorial. Kalau sin X, dari Taylor-nya adalah X min X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 5 per 5 faktorial min X pangkat 7 per 7 faktorial. Kelihatan ada yang aneh nggak? Ini sama ini itu mirip. Gimana miripnya? Kita gabungin. Cos X sama sin X. Udah sama belum? Belum, karena ini positif, yang ini negatif. Berarti kita harus ngubah antara ini atau ini supaya sama. Gimana caranya? Karena ini adalah bilangan pangkat, berarti kita harus nyari sebuah bilangan yang kalau dipangkat hasilnya adalah -1. Emang ada bilangan kayak gitu? Sekarang kita cari tahu. Pakai 2 contohnya. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat min 2, 1 per 4. 2 pangkat setengah, akar 2. 2 pangkat min setengah, akar 2 per 2. Apa lagi? Akar 2. Akar 2. Ya 2 hasilnya. Apa akar min 2 pangkat 2? Emang ini boleh? Ya boleh-boleh aja. Karena ada persoalan yang gak bisa diselesaikan dengan bilangan yang sekarang kita punya. Kita harus menciptakan sebuah bilangan yang kalau kita pangkat hasilnya negatif. Disinilah I itu muncul. Nilai I adalah akar min 1. I ini bukan bilangan biasa. Misalkan 2. Lu bisa lihat, ini ada 2 spidol. Setengah. Ini setengah hati. Terus min 5. Masih bisa lu lihat di garis bilangan. Terus lu bisa cari pakai rumus yang tadi kita pelajarin. I ini adalah bilangan yang unik. Karena lu gak bisa lihat, tapi bisa lu rasain. Di sini kita udah nulis fungsi EX-nya. Sekarang kita masukin I-nya. Fungsinya akan berubah. Jadi I-nya di mana-mana. Karena I itu akar min 1, kalau kita pangkat 2, akar ketemu pangkat, jadi habis hasilnya. Akan jadi min 1. Kita sederhanain lagi fungsinya. Di sini karena I-nya habis dipangkat, dia berubah jadi negatif. Tapi di sini tetap positif karena pangkat 4 itu sama aja kayak I pangkat 2 dikali 2. Ya min 1 kali min 1 hasilnya 1. Ini polanya akan ngulang terus, minus minus, plus plus, terus sampai tak hingga. Fungsinya masih bisa disederhanain lagi. I ini bisa kita faktorin keluar. Fungsinya sekarang berubah jadi kayak gini. Fungsi ini sama aja, kayak cos X tambah I kali sin X. Tapi kita belum selesai. Kalau kita lihat lagi identitas Euler, di sini ada pi. Sekarang kita ingat-ingat lagi deh konsep radian. Ini adalah video yang gue dapat dari channel Don't Memorize. Lu bisa cek channel mereka untuk video-video penjelasan matematika yang lebih fun. Nah, sekarang kita udah paham soal radian. Sekarang kita munculin lingkaran. Kalau kita muter sejauh 180 derajat, ada 3 radian plus bonus kecil 0,14159. Total radian sejauh 180 derajat ini sama aja kayak pi. Sekarang kita bikin diagram Cartesius. Garis X itu cos, garis Y itu sin. Jadi, putaran sejauh pi radian itu cos min 1 sama sin 0. Terakhir, substitusi hasilnya ke dalam fungsi cos X dan sin X. Tinggal pindah ruas dan voila, identitas Euler.
Setelah petualangan panjang kita mulai dari bedah komponen identitasnya sampai ngebuktiin bahwa dia benar, beberapa dari kita mungkin masih tidak yakin ini indahnya di mana sih. Untuk itu gue akan nunjukin kalian sesuatu. Sekarang perhatiin deh, kita punya 5 konsep matematika yang beda-beda semua pengaplikasiannya. Mulai dari E yang kaitannya erat sama pertumbuhan eksponensial, terus ada I yang merupakan unit imajiner pada bilangan kompleks, terus ada Pi yang dipakai sejak SD buat nyari luas dan keliling lingkaran, terus yang terakhir ini agak filosofis. 1 itu merepresentasikan kehidupan, dan 0 itu merepresentasikan kematian. Atau gak mau filosofis ya binary code. Lewat identitas matematika ini, kita diajarin lagi soal persatuan. Perbedaan itu nggak seharusnya menghalangi kita untuk saling berkolaborasi dan terus saling bersatu. Di zaman coronavirus gini, di mana banyak disinformasi yang mulai merusak persatuan bangsa kita, lewat 1 identitas matematika ini, kita diajarin lagi soal persatuan. Kita diingatkan lagi oleh Sang Pencipta bahwa kita harus tetap saling bersatu dan tegar menghadapi ujian. Persatuan di dalam perbedaan, itu ini. Rizky out. Halo, gue Rizky. Makasih buat semuanya yang udah nonton video ini. Kalau misalkan kalian suka video ini, gue masih ada beberapa lagi, mungkin ditaruh di sini kali ya. Terus jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Oke, makasih semua. See you soon.